Baik, kita akan masuk ke self training program pertama, yaitu job design. Seperti yang Anda ketahui bahwa uh, ada 3 program desain yang berkaitan dengan yang akan kita bahas, yaitu diantaranya self training program, diantara the job design, kemudian career design, and training design. Nah, kita akan bahas pertama, yaitu job design. Di pembahasan self training program pertama, job design, kita akan bahas 3 topik sebenarnya. Yaitu yang pertama adalah job definisi, job kategori, kemudian job finding. Penting untuk mengetahui sebenarnya apa pengertian dari job definisi. Nah, kemudian kita akan melihat di job kategori sebenarnya teman-teman pada saat ini atau nanti yang akan sedang dicari pekerjaannya, kategori pekerjaannya berada di mana. Kan ada beberapa kategori misalkan di pendidikan, kemudian di entrepreneurship, di bisnis, kemudian ada juga di programming, web design, designer. Nah, itu penting untuk mengetahui kategori ini supaya teman-teman bisa juga mengetahui jenjang karir atau karir path berikutnya yang harus di teman-teman ikuti atau teman-teman raih, sehingga baik nanti materi pelatihan yang dipelajari itu bisa saling mendukung satu sama lain untuk bisa menunjang karir atau menunjang pekerjaan yang teman-teman akan lakukan atau sedang lakukan. Kemudian di topik berikutnya kita akan bahas job finding. Job finding ini juga penting juga kita menganalisa jenis pekerjaan apa yang teman-teman sudah kerjakan. Kemudian rata-rata perusahaan itu membutuhkan pengetahuan atau keterampilan seperti apa, sehingga di situ kita bisa merisetnya jenis pelatihan apa nanti yang akan kita harus cari untuk bisa berada pada kategori pekerjaan yang sedang kita lalui, tetap berada di kategorinya, kemudian tapi tetap bergerak naik pengetahuannya, sehingga nanti teman-teman juga tahu apa pengetahuan yang dibutuhkan tiap jenjang tiap jenjang pekerjaan yang teman-teman minati saat ini, sehingga bisa mencapai akan bisa kelak bisa menjadi karir sendiri, dan bisa juga mendatangkan rezeki yang berkah dari karir tersebut. Nah, kita akan bahas 3 topik ini, ada di antara job definisi, kemudian job kategoris, dan job finding. Kita akan banyak melakukan riset menggunakan browser. Nanti kita akan lihat seperti apa pekerjaan di luar sana yang dibutuhkan atau yang ditawarkan oleh para pemberi kerja, baik itu levelnya perusahaan atau levelnya UMKM, bahkan levelnya pemerintahan, sehingga teman-teman juga bisa mempersiapkan diri terkait dengan kebutuhan apa, pengetahuan apa, keterampilan apa yang teman-teman harus persiapkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu atau bisa naik ke jenjang pekerjaan tersebut ke yang lebih baik. Di self training program kedua kita akan bahas terkait dengan career design. Ini menarik sih sebenarnya, bahwa pekerjaan yang kita lakukan sekarang itu kita berharap itu bisa menjadi karir. Kalau kita bicara masalah karir kan berarti pekerjaan itu sudah merupakan bagian dari passion kita juga, sehingga dari passion tersebut dan pekerjaan yang kita lakukan itu bisa menjadi karir kita, sehingga kita lebih dikenal orang terkait dengan expertise kita di bidang tersebut. Ini juga menarik karena dengan pembahasan dari job design kita juga bisa menganalisa, mengevaluasi diri pekerjaan apa nih atau karir apa yang harus saya persiapkan atau saya capai di dalam kehidupan ini. Karena saya percaya bahwa tiap orang itu unik, tiap orang itu mempunyai purpose di kehidupan ini untuk bisa memberikan yang terbaik, memberikan warna yang terbaik kepada dunia, kepada orang-orang di sekitarnya. Ya walaupun mungkin ada kesamaan profesi, pekerjaan atau karir, tapi saya yakin kesamaan itu saling
saling melengkapi satu sama lain, saling membantu satu sama lain, sehingga tiap orang tuh kayak puzzle, baik dari purpose-nya hidup di dunia ini kalau disatukan akan jauh lebih baik. Nah, karir desain ini sebenarnya lebih bicara tentang pengetahuan apa nih, knowledge apa, skill apa, atau attitude apa yang Anda butuhkan atau yang Anda harus kuasai terkait dengan keunikan atau keekspertisan, keahlian yang harus diasah, yang nanti banyak orang kenal siapa diri Anda terkait dengan kemampuan atau keahlian yang Anda miliki yang nanti bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, di job design itu sebenarnya kita juga bisa menganalisa, di job finding juga kita bisa menganalisa terkait dengan knowledge, skill atau attitude apa yang diperlukan di dunia kerja. Saya juga akan banyak membahas terkait dengan apa itu definisi knowledge, apa definisi skill, apa definisi attitude yang saya pahami. Kita juga akan bahas beberapa bagian atau beberapa subbagian dari keterampilan, yaitu dari hard skill dan soft skill, apa perbedaan keduanya, kemudian bagaimana mengasahnya, juga bagaimana teman-teman mengasah knowledge, alat bantu apa yang sering teman-teman gunakan sehingga teman-teman bisa menguasai knowledge alat bantu tersebut dalam menunjang cara berpikir, cara menganalisa suatu masalah, sehingga apapun nanti yang misalkan dibutuhkan oleh perusahaan, dengan pengetahuan alat bantu yang teman-teman punyai dan keterampilan cara berpikir, cara pandang teman-teman terkait suatu hal dapat bisa memberikan solusi yang nyata kepada perusahaan. Saya juga akan bahas terkait dengan apa itu definisi attitude yang menurut saya agak sedikit unik ya. Kita akan bahas itu attitude, terutama sebenarnya attitude itu yang berhubungan dengan diri sendiri, kemudian dengan culture dari perusahaan yang diinginkan attitude-nya seperti apa. Itu juga menurut saya penting untuk dipahami terkait dengan kebutuhan attitude apa yang teman-teman harus punyai dan bagaimana teman-teman juga harus mengaplikasikan sikap dari budaya di perusahaan sehingga match antara pengetahuan yang teman-teman miliki, keterampilan teman-teman yang miliki, serta attitude match dengan kebutuhan dari sebuah perusahaan yang menawarkan atau yang memberikan pekerjaan kepada teman-teman semua. Di pembahasan terakhir dari self-learning analysis, self-learning program, yaitu kita akan bahas terkait dengan training designs. Training design itu saya akan bahas dari dua aspek, yaitu online dan offline, karena sejak pandemi COVID-19 itu banyak sekali beberapa lembaga yang menawarkan pelatihan secara online karena keterbatasan offline, tapi di beberapa belakangan ini juga sudah mulai lembaga pelatihan menyelenggarakan pelatihan online. Apa saja kelebihan dan keuntungannya atau dan juga kelemahannya dari tiap-tiap pelatihan ini, baik itu online atau offline, nanti saya akan juga bahas terkait dengan kebutuhan apa saja nanti yang teman-teman perlukan, dan bagaimana, yang penting itu bagaimana memilih lembaga pelatihan yang tepat sehingga uang yang teman-teman keluarkan, waktu teman-teman keluarkan, tenaga yang teman-teman keluarkan itu bisa lebih bermanfaat, lebih optimal ketika teman-teman selesai mengikuti sebuah pelatihan. Dan yang paling pentingnya lagi adalah self-learning program ini sebenarnya tidak boleh dilompat. Misalkan teman-teman belajar desain dulu, ini adalah bagian dari sequencing atau urutan yang harus teman-teman lalui, yaitu memahami tentang apa itu job design. Ini terkait dengan peminatan, apalagi kalau teman-teman meminati suatu topik, suatu hal, ya teman-teman yang harus kejar terkait dengan pengetahuan apa di cara desain itu, pengetahuan apa, keterampilan apa, sikap apa yang teman-teman butuhkan. Dan pemilihan lembaga ini sebenarnya lebih pada bagaimana kalau teman-teman misalnya sudah menguasai suatu topik, kemudian memilih suatu pelatihan, kan nggak mau dibahas lagi topik itu di pelatihan tersebut, dan seharusnya kita
memilih lembaga pelatihan yang sedikit kemampuan cara berpikir kita itu semakin naik. Dan ini perlu diperhatikan untuk Anda ketika memilih suatu lembaga pelatihan atau memilih pelatihan. Nah, pengetahuan apa nih yang saya sudah kuasai dan pengetahuan apa yang mau saya kuasai. Begitu juga dengan keterampilan. Keterampilan apa nih yang sudah saya kuasai, kemudian keterampilan apa yang mau saya kuasai dan bagaimana mencarinya. Karena banyak pilihannya sekarang di training design itu. Baik online atau offline itu banyak pilihannya. Jadi teman-teman juga harus bisa selektif bahkan untuk bisa memilih mana lembaga pelatihan yang kira-kira cocok untuk teman-teman kerjakan atau teman-teman nanti akan pelatihan, mengikuti pelatihan, nah kira-kira lembaga pelatihan mana. Nah, itu adalah beberapa hal yang kita bahas nanti di video-video selanjutnya terkait dengan metode SETA, Self Learning Analysis, dan beberapa program yang akan kita bahas di antara job design, career design, training design. Demikian pendahuluan terkait dengan program pelatihan online course. Kali ini kita akan bahas berikut di video selanjutnya.